Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul aplikasi manajemen proyek. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Nurmala, Elmasari, dan Nurfadila Anastasia. Ini kita akan menunjukkan cara atau tutorial untuk buat aplikasi manajemen proyek. Yang pertama, kita buka aplikasi Exam untuk membuat database. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama manajemen proyek. Lalu di sini database ini memuat 2 tabel. Yang pertama ada data proyek dengan struktur seperti ini. Untuk tipe datanya semua kita gunakan varchar. Lalu pada kode kita gunakan primary key. Lalu tabel kedua anggota tim dengan struktur di ini juga menggunakan tipe data varchar, lalu pada ID ditambahkan primary key. Setelah itu kita buka aplikasi Visual Studio Basic. Nah, di sini saya sudah membuat 3 form dengan desain yang berbeda. Nah, form pertama ini sebagai tampilan utama terdiri dari 2 button untuk mengarah ke form 2 dan form 3, yaitu form 2 data proyek dan form 3 anggota tim. Lalu di sini form 2 dengan tampilan seperti ini untuk data proyek. Di sini saya menggunakan 4 text box untuk kode, nama proyek, nama perusahaan, dan anggaran. Lalu pada deskripsi proyek saya menggunakan 6 text box. Lalu untuk tanggal mulai dan tanggal selesai digunakan deadline start. Lalu kita tambahkan data grid view, lalu 4 button untuk menambahkan, menghapus, mengubah, dan kembali ke halaman pertama. Lalu untuk form 3, yaitu form untuk anggota tim, di sini menggunakan text box sebanyak 5 untuk ID, nama, alamat, peran, serta lama kontrak. Lalu untuk jenis kelamin, kita menggunakan combo box. Lalu untuk tanggal lahir digunakan deadline start. Lalu terdapat juga data grid view dan 4 button seperti form sebelumnya, yaitu untuk menambah, menghapus, mengubah, serta untuk kembali ke halaman. Lalu sebelum itu, kita buka ODBC untuk menghubungkan database dengan Visual Studio Basic. Kita pilih ODBC data source yang 64 bit. Lalu di sini pada sistem DSN sebelumnya saya sudah menambahkan database yang saya buat tadi. Cara add. Nah, di sini pada data source name kita tulis nama database yang kita buat tadi, yaitu manajemen proyek. Lalu untuk IP servernya kita ketik localhost, lalu user, root, lalu database di sini kita pilih yang manajemen proyek. Lalu kita tes, koneksi berhasil, lalu klik OK. Nah, di sini selanjutnya kita buat modul untuk hubungkan database tadi dengan Visual Studio Basic ini. Nah, di sini nama database yang tadi kita buat diketik pada DSN manajemen proyek. Lalu di sini kita buat kode untuk menampilkan pesan koneksi sukses apabila database yang tadi sudah terhubung dengan Visual Studio Basic. Lalu kita kembali ke desain tadi. Untuk form 1,
kita menggunakan kode seperti ini untuk menampilkan form 2 dan form 3, yaitu data proyek dan anggota tim. Lalu untuk form 2, memuat data proyek, kodenya adalah sebagai berikut. Sudah. Lalu selanjutnya, form ketiga, form terakhir, yaitu form anggota tim. Terus kodenya sebagai berikut. Nah, setelah itu, kita akan run aplikasi ini. Ini akan tampil form 1 atau menu utama. Lalu kita klik untuk pengisian data proyek. Nah, di sini jika sudah terhubung dengan database, akan muncul pesan connected. Klik ini akan tampil data proyek. Ini kita coba isi. Lalu di sini sebagai contoh kita gunakan nama proyek untuk pembangunan rumah Geraha Lestari. Lalu di sini sebagai contoh nama perusahaan, yaitu PP Smart Living. Lalu untuk deskripsi proyeknya, proyek ini adalah pembangunan rumah dengan dengan 100 unit rumah. Nah, di sini tanggal mulai kita pilih tanggal 1 Juli, itu tanggal 7 September. Nah, untuk anggarannya kita gunakan contoh miliar. Lalu kita klik add untuk menambah data ini. Lalu akan muncul pop-up data berhasil diinput. Nah, jadi di sini datanya sudah terinput. Nah, di sini selanjutnya kita kembali ke menu utama untuk ke menu anggota tim. Di sini ID-nya itu nama pilih jenis ini dan tanggal lahir. Lalu di bagian peran, di sini kita balik lalu lama kontrak selama 2 bulan. Lalu klik add untuk menambahkan. Nah, datanya sudah masuk ke dalam database. Lalu kita kembali ke baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.